Assalamualaikum sobat. Sebelum kita keluar dari Madinah menuju Mekah dengan niat melaksanakan umroh, terlebih dahulu kita harus tahu apa-apa saja nih syarat sah umroh. Yang pertama, mandi janabah atau mandi besar. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Yang ketiga, niat umroh dalam hati, melaksanakan miqat, sholat sunnah 2 rakaat dan bertalbiyah. Yang keempat, jika sudah sampai di kota Mekah, disunahkan mandi kembali atau bersuci. Yang kelima, teruskan bertalbiyah hingga berada di depan Ka'bah. Yang keenam, tawaf. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Yang kedelapan, sa'i atau putaran sisi bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir, mencukur rambut. Untuk melaksanakan miqat, kami berniat dan sholat di Masjid Bir Ali di Madinah sebelum menuju Mekah. Mengapa di Bir Ali? Karena Rasulullah pernah berniat umroh atau haji di masjid ini. Masjid Bir Ali yang megah dan kokoh ini dulunya terdapat banyak sumur di sekitaran masjid yang pernah dibuat oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunggu rombongan yang lain, kami sesekali bercanda. Lihat nih, lagi ngetes kursi roda. Padahal nenek lincah banget loh. Kami memulai umroh di Masjidil Haram pukul 11:55 malam atau 5 menit sebelum jam 12. Dan usai melaksanakan syarat umroh keseluruhan, yaitu pada pukul 2 dini hari. Alhamdulillah. Ini saat melakukan sa'i. Untuk sebelumnya tawaf, tidak sempat aku rekam. Aku terlalu takjub ngelihat Ka'bah, Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya bisa melihat Ka'bah langsung dan mencium kain kiswah Ka'bah yang wanginya Masya Allah sangat-sangat harum. Inilah pemandangan ketika membuka jendela kamar hotel, tepatnya Hotel Hilton nomor 636. Hotel Hilton ini sangat bagus dan recommended. Kebersihannya, prasmanan. Untuk prasmanannya sendiri ini merupakan khas Indonesia. Jadi tak perlu khawatir tentang makanannya. Terlebih lagi sangat dekat dengan pintu masuk Masjidil Haram. Jadi lebih mudah untuk berjalan-jalan di sekitaran Masjidil Haram. Oh iya, sejarah Masjidil Haram dan Ka'bah. Yang pertama, setelah Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Bakkah. Ya, dulu namanya Bakkah. Yang kedua, namun Bakkah hancur akibat air bah atau banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketiga, selama beberapa abad kemudian, Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bangunan di tengah perempat kota Mekah untuk tempat beribadah umat Islam. Yang keempat, mereka berdualah yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad dan makam Ibrahim di sekitar Ka'bah. Yang kelima, sejak pembangunan itu Ka'bah dan Masjidil Haram dijaga oleh para keturunan Ismail. Masya Allah. Luas Masjidil Haram dan pembangunan di sekitarnya ini terus bertambah pada masa Rasulullah, masa kekhalifahan hingga masa kekuasaan Raja-Raja Saudi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nenek kita Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa. Namun iblis yang memang telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud kepada nenek kita Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia dilaknat. Kenapa tidak mau sujud kepada nenek kita Nabi Adam? Karena dia merasa abadiran nama tandre. Nah, dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Mana lebih tinggi api daripada tanah? Lebih mulia katanya api dari tanah, sehingga tidak pantas sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun seluruh makhluk-makhluk yang lain semuanya sujud kepada nenek kita Nabi Adam alaihissalam. Itulah sebabnya karena dia membangkang, dia sombong, menyombongkan ciptaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan laknat baginya, bahwa kamu adalah menjadi tempatmu di api neraka. Perjalanan selanjutnya yaitu Gua Sur. Gua Sur ini menjelaskan mengenai kisah Abu Bakar dan Rasulullah ketika ingin hijrah. Mereka bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sebagai penyelamat mereka, yaitu yang pertama laba-laba, yang kedua burung merpati, yang ketiga pohon. Perjalanan selanjutnya yaitu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah atau sering pula disebut dengan Bukit Kasih Sayang. Jabal Rahmah ini menjadi 3 saksi peristiwa penting bagi peradaban Islam. Yang pertama, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua, mimpi dan keyakinan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, wahyu terakhir Rasulullah. Sebelah kiri yang lantai 4 lantai. Indonesia berada pada lantai 3. Indonesia lantai 3 tampak lebarnya. Ada lewat terowongan. Ini merupakan perjalanan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang dimana merupakan tempat wajib bagi jamaah haji untuk mengharapkan keridhoannya menjadi haji yang mabrur. Arafah itu untuk melaksanakan ibadah wukuf. Selanjutnya bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah ini haji biasa untuk mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah. Selanjutnya ke Mina. Mina itu mendapatkan julukan kota ribuan tenda, di mana Mina ini merupakan tempat melempar jumrah.
tak jauh dari Arafah, Musdalifah dan Mina, ngabur cuma kami dengan singgah untuk mengambil niat umroh atau badal umroh. Kami melaksanakan mikot di Masjid Jarona. Masjid Jarona merupakan tempat Rasulullah mengambil mikot juga. Oh iya, badal umroh yaitu mengumrohkan orang atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal. Niat umroh ini sama saja dengan niat umroh sah, hanya saja ditambah dengan nama orang yang ingin diumrohkan. تصير كل شيء إليه لك العتبى يا الله لك العتبى يا الله حتى ترضى سبحانك ربنا آتنا. Lakukan dengan ikhlas, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke part 2.